Lereng Sigedang, Wonosobo. Sebuah sedan hitam mewah dibiarkan terparkir di tikungan sunyi selama 3 hari, terbungkus kabut pegunungan yang terus turun setiap pagi. Warga awalnya tak curiga. Mobil itu tampak seperti kendaraan turis yang berhenti menikmati udara Dieng. Namun ketika bau menyengat mulai merayap keluar dari celah bagasi, rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Polisi datang dan membuka bagasi dengan paksa. Di dalamnya, tubuh seorang perempuan muda ditemukan terlipat tidak wajar, kulit yang mulai membengkak, rambut menempel, dan dompet kecil berisi identitas. Perempuan itu adalah Maya Lestari, 27 tahun, warga desa Melandi. Dikenal ramah, penurut, sering membantu tetangga. Tidak ada yang menyangka ia akan ditemukan dalam kondisi seperti itu, sendirian di tengah kabut pinus. Lalu bagaimana Maya bisa berakhir di bagasi mobil yang ditinggalkan? Siapa yang membawanya ke jalur sunyi Sigedang? Dan yang paling mengerikan, mengapa pelaku memilih tempat terpencil ini, seakan ingin menyembunyikan sesuatu jauh dari mata siapapun? Dan inilah rekaman lengkapnya. Sebuah kisah tentang kepercayaan yang dikhianati, dan bagaimana satu keputusan irasional dapat menghancurkan banyak kehidupan. Jalur Kertek menuju Wonosobo selalu tampak cantik pada pagi hari. Kabut tipis mengambang di antara pepohonan pinus, seakan enggan pergi meski matahari sudah mulai merayap muncul. Di kejauhan, garis-garis bukit Dieng terlihat seperti lukisan yang belum selesai. Pucat, lembut, tetapi menyimpan sesuatu yang tak terjelaskan. Udara yang dingin memaksa setiap orang bernapas pelan, seakan takut merusak keheningan pagi pegunungan. Namun ketenangan itu pecah perlahan dalam 3 hari terakhir. Sejak hari pertama, warga yang biasa melintas di tikungan Sigedang menyadari ada sesuatu yang janggal. Sebuah sedan hitam mewah terparkir diam di bahu jalan. Mobil itu terlalu bagus untuk ukuran desa yang dikelilingi ladang kentang dan kebun carica. Terlalu mengilap meski tertutup embun. Banyak orang semula mengira pemiliknya hanya menepi karena kelelahan atau ada kerusakan mesin. Tetapi ketika hari kedua lewat tanpa tanda kehidupan, beberapa orang mulai saling bertanya-tanya. Hari ketiga, rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan. Seorang bapak yang bekerja mengangkut sayur berhenti paling awal pagi itu. Ia turun dari truknya untuk mengecek ban, tapi langkahnya berhenti ketika hidungnya menangkap sesuatu. Bau menyengat yang tidak ia kenal, berbeda dengan bau bangkai hewan yang sering ditemui di kebun. Ia menoleh ke mobil hitam tersebut. Kabut yang bergerak pelan membuatnya tampak semakin misterius. "Ini bau apa?" gumamnya. Kali ini dengan rasa takut yang lebih besar daripada rasa penasaran. Ia mendekat perlahan, mencoba mencari sumbernya. Ketika berdiri di belakang mobil, bau itu menyerang jauh lebih kuat. Napasnya terhenti. Ia tahu, sesuatu yang buruk ada di dalam sana. Ia tidak berani membuka apapun. Ia hanya mundur terburu-buru dan langsung menelepon aparat desa. Tak sampai 20 menit, warga mulai berkumpul. Ada yang memeluk jaket karena udara dingin, ada yang menutup hidung dengan masker kain tipis. Mobil hitam itu kini berdiri di tengah kerumunan yang diam. Diam karena takut, diam karena tidak percaya, diam karena firasat buruk yang menggantung di udara. Ketua RT menenangkan warga sambil menelepon polisi. "Semua jangan mendekat dulu. Kita tunggu pihak berwenang," katanya. Beberapa ibu-ibu hanya saling pandang, sementara bapak-bapak memilih mengamati dari jarak aman. Anak-anak diarahkan pulang agar tidak melihat lebih jauh, meskipun rasa ingin tahu mereka begitu besar. Namun semakin lama, bau itu semakin menusuk. Seperti ada sesuatu yang membusuk di balik logam dan kaca tebal mobil itu. Ketika 2 mobil patroli dari Polsek Kejajar tiba, garis kuning langsung dipasang. Angin pagi yang membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau yang jauh lebih kelam membuat beberapa warga memilih mundur lebih jauh. Ibtu Adi Pranoto, perwira yang memimpin tim pagi itu, turun dari mobil sambil mengenakan sarung tangan lateks. Tatapannya tajam, tetapi ia tetap bersikap tenang. Ia mendekati sedan itu dengan langkah pelan, mengamati dari segala sisi. "Mobil ini sudah di sini 3 hari?" tanyanya pada ketua RT. "Iya, Pak. Tidak ada yang keluar masuk. Tidak bergerak sama sekali." Adi menunduk, mencium udara, lalu menegakkan tubuh kembali. Bau ini bukan bau bangkai hewan. 2 polisi lainnya dipanggil untuk membuka bagasi dengan hati-hati.
Semua warga secara refleks menahan napas. Bahkan yang berada cukup jauh pun merasakan detak jantung mereka meningkat. Engsel bagasi berderit. Bau busuk menyembur keluar seketika. Beberapa warga menjerit. Ada yang langsung memalingkan wajah. Dan di dalam bagasi itu, terlihat sosok tubuh perempuan, terlipat dengan posisi tidak wajar. Kulitnya menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Rambutnya menempel pada kain yang lembab. "Kita punya korban," ujar Adi pelan, meski kata-katanya terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Dompet kecil ditemukan di samping tubuh korban. Dari sana didapatkan kartu identitas. Namanya, Maya Lestari. Usia, 27 tahun. Alamat, Desa Mlandi, Wonosobo. Seseorang di kerumunan menutup mulut dengan kedua tangannya. "Ya Tuhan, Maya." Nama itu cepat menyebar. Maya dikenal sebagai perempuan baik, sopan, mudah membantu siapa saja. Ia bekerja di sebuah koperasi kecil, terkenal ramah kepada nasabah, dan sering ikut kegiatan desa. Tidak ada yang menyangka ia akan ditemukan dalam kondisi seperti itu, dalam bagasi sebuah mobil, di tempat sunyi, di antara kabut pegunungan. Ketika keluarga Maya tiba, suasana berubah semakin berat. Ibunya langsung roboh, menjerit sambil dipeluk para tetangga. Ayahnya hampir tidak bersuara, ia hanya berdiri mematung, kedua tangannya bergetar ketika melihat mobil hitam itu. "Apa yang terjadi pada anak saya? Kenapa dia dibuang seperti ini?" Suaranya akhirnya pecah, dan beberapa orang ikut menangis hanya karena mendengar kepedihan itu. Mobil dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan mendalam, sementara jenazah dikirim ke RSUD Setjonegoro untuk autopsi. Di TKP, Ibtu Adi melakukan penyelidikan awal. 2 botol minuman ditemukan di bagian depan. Ada syal merah yang tidak sesuai pakaian korban. Rambut panjang yang tidak berwarna sama dengan rambut Maya. Bekas sepatu pria di lantai belakang mobil. Goresan kecil di bumper belakang, bukan bekas kecelakaan, tapi seperti akibat memindahkan benda berat. Dan yang paling mengganggu, selembar plastik bening besar, seperti bekas pembungkus sesuatu, ditemukan di bawah kursi penumpang. "Ini aneh," ujar Adi pelan. Polisi muda bernama Reza, yang ikut memeriksa interior, menoleh. "Apa menurut Bapak pembunuhan ini sudah direncanakan?" Adi mengangguk sangat pelan, namun tegas. "Ini bukan tindakan spontan. Pelaku tahu ia ingin membawa mayat ini ke suatu tempat, atau menyembunyikannya. Ada tanda-tanda persiapan." Ia memandang jalan berliku Sigedang yang tertutup kabut. Pertanyaannya sekarang, apa yang pelaku cari di sini? Kenapa dia memilih tempat ini? Di luar, kabut mulai turun lebih tebal, seolah-olah pegunungan itu sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan disitulah, tanpa disadari siapapun, awal dari penyelidikan panjang itu benar-benar dimulai, ketika polisi kembali menutup sebagian jalur Sigedang ke Jajar untuk memulai pemeriksaan lanjutan di area tempat mobil Maya ditemukan terparkir selama 3 hari. Kabut pagi kembali turun, tipis tapi menekan, seolah-olah seluruh pegunungan sedang mengawasi gerak polisi dari balik tirai putih. Ibtu Adi berdiri di sisi jalan yang berkelok tajam itu, memperhatikan tanah basah yang mulai mengering. Hujan semalam menyulitkan jejak, tapi tidak seluruhnya menghapus tanda. Garis-garis samar bekas ban di tanah berumput pinggir jalan menjadi fokus pertama. "Pastikan semua jejak difoto sebelum diinjak," ujarnya tegas. 2 petugas kriminal forensik langsung bekerja, memasang tanda kecil di beberapa titik. Jejak ban itu terlihat mengarah dari sisi jalur Tambi, bukan dari arah Kertek, berarti mobil tersebut kemungkinan datang dari jalur lebih sunyi, area kebun teh yang jauh lebih sepi dan minim lampu. Seorang pemuda duduk di kursi lipat yang disiapkan polisi untuk saksi. Wajahnya pucat, bukan karena dingin, melainkan tekanan. Ia adalah orang pertama yang mengaku melihat mobil itu melintas tengah malam, 2 hari sebelum warga mulai curiga. Pemuda itu bernama Jovan, mahasiswa yang pulang dari shift kerja paruh waktu di sebuah kafe di Wonosobo kota. Ibtu Adi duduk di depannya. "Saya ulangi pelan-pelan. Kamu bilang melihat mobil itu malam jam berapa?" "Sekitar jam 1 lewat, Pak." "Kamu yakin itu mobil yang sama?" "Iya, Pak. Lampunya terang sekali. Saya hampir minggir karena kaget. Tapi yang bikin saya ingat, mobil itu melaju pelan,
bukan ngebut. Kayak nyari arah. Dari arah mana? Dari arah Tambi, Pak. Dari dalam kebun teh. Padahal jam segitu, tidak ada penerangan apa-apa. Bahkan petani pun tidak ada yang lewat. Adi bertukar pandang dengan Reza, polisi muda yang mencatat setiap keterangan. Arah Tambi, arah kebun teh, arah tempat yang memang selalu gelap di malam hari. Lalu kamu lihat siapa di dalam mobil itu? Jovan menggeleng ragu. Gelap, Pak. Tapi, saya lihat siluet orang. 2 orang sepertinya. Yang di kursi depan laki-laki, saya yakin, tubuhnya lebih besar. Adi mengerutkan kening. 2 orang. Oke, lanjut. Jovan menelan ludah sebelum melanjutkan kalimatnya. Tapi yang bikin saya masih kepikiran sampai sekarang, mobil itu seperti miring, kayak berat di bagian belakang. Sejenak keheningan menyelimuti, seolah kalimat itu menggantung berat di udara. Itu Adi menahan napas. Itu berarti, Maya mungkin sudah di bagasi saat mobil itu melintas. Sementara itu, tim penyisiran lain turun beberapa meter ke sisi luar jalan, mendekati lereng kecil yang penuh rumput liar. Di sana ditemukan potongan plastik besar, jenis plastik bening tebal yang biasanya dipakai untuk membungkus barang ukuran besar. Reza memungutnya menggunakan stik penjepit khusus. Ada noda hitam, Pak, bukan tanah. Adi mendekat. Masukkan ke kantong bukti. Ini sangat penting. Lebih jauh lagi, sebuah benda kecil ditemukan tersembunyi di balik akar pohon pinus. Potongan pita hitam panjang, seperti bagian dari pengikat tangan atau kaki. Bukan tali, tapi semacam strap kuat yang biasa digunakan untuk mengunci barang. Ada yang memotongnya, ujar Reza setelah memeriksa ujungnya yang bergerigi. Ini bukan putus karena gesekan. Adi tidak menjawab. Ia malah memandang jalanan berkelok itu, seolah melacak ulang perjalanan pelaku malam itu. Siang menjelang, lebih banyak saksi mulai berdatangan. Seorang ibu yang tinggal tidak jauh dari tanjakan Sigedang mengatakan bahwa pada malam itu dia mendengar suara mesin mobil berhenti sebentar. Kayak orang buka pintu belakang. Pak, kedengaran, duk, kecil. Tapi saya pikir cuma orang turun mau buang air. Saya tidak berani lihat. Seorang petani teh dari arah Tambi memberi kesaksian berbeda. Ia mengaku melihat lampu mobil dari kejauhan di tengah kebun teh malam itu, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Biasanya sepi, Pak, gelap. Lampu nyala di kebun teh jam 1 pagi itu. Aneh. Dengan cepat, papan besar peta daerah dipasang di kap mobil patroli. Wilayah Sigedang, Tambi, dan jalur masuk kebun teh menjadi fokus utama. Titik-titik merah mulai ditandai, menyebar seperti potongan teka-teki yang siap disambungkan. Namun penyelidikan baru benar-benar berubah arah ketika salah satu saksi, pegawai minimarket tempat Maya bekerja, datang dengan wajah pucat dan suara bergetar. Namanya Della, rekan kerja paling dekat dengan korban. Ada seseorang yang terakhir kali dekat dengan Maya sebelum dia hilang, ucapnya lirih. Ibtu Adi menatapnya penuh fokus. Siapa? Namanya Davin Mahendra, Pak. Nama itu langsung dicatat. Reza berhenti menulis sebentar, menatap Della. Kamu yakin? Della mengangguk tegas. Dia sering menjemput Maya. Sering pula terlihat bertengkar kecil. Dan, 2 hari sebelum Maya hilang, Maya sempat menangis di belakang kasir. Dia bilang, dia makin menekan aku. Tapi dia tidak mau menjelaskan lebih jauh. Menekan bagaimana? Tanya Adi. Arahnya seperti masalah pribadi, Pak. Tapi jujur, Maya kelihatan takut, bukan sekadar marah. Suasana berubah sunyi. Nama Davin Mahendra kini bukan hanya muncul, tetapi menggema dalam ruangan, menjadi titik awal yang mengarah pada rencana gelap. Sementara itu, di sekitar kebun teh Tambi, tim polisi lain menemukan sesuatu yang menguatkan dugaan tersebut. Di pangkal jalan setapak yang menuju sebuah rumah kosong peninggalan warga lama, polisi menemukan sisa jejak roda mobil, bukan mobil besar, tapi ukuran yang sama dengan sedan hitam Maya. Rumah kosong itu berdiri sendirian di tengah hamparan kebun teh. Atapnya sudah beberapa bagian runtuh, tetapi pondasinya masih utuh,
menjadikannya tempat yang cukup tersembunyi bila seseorang ingin melakukan sesuatu tanpa terlihat. Ketika pintu rumah tua itu didorong pelan, aroma lembab menyeruak. Lantai kayu sebagian rapuh, tapi di pojok ruangan terdapat bekas tapak sepatu laki-laki yang masih cukup jelas. Nomor sepatu sekitar 42, ujar petugas forensik. Tidak jauh dari sana, ditemukan sobekan kain kecil berwarna merah tersangkut di paku pintu, warna yang sangat mirip dengan syal merah yang ditemukan di dalam mobil Maya. Ini tidak kebetulan, gumam Adi. Ia memeriksa dinding ruangan yang dipenuhi debu. Ada goresan horizontal, seperti bekas benda keras yang diseret. Di luar rumah, salah satu petugas mengangkat sesuatu dari balik semak-semak. Pak Adi, ada dompet kecil rusak. Adi mendekat. Dompet itu ternyata berwarna hitam dan memiliki inisial DM. Davin Mahendra. Reza menatapnya dengan wajah yang semakin tegang. Berarti dia pasti ada di sini, Pak. Entah sebelum atau sesudah kejadian. Angin dari kebun teh berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun basah. Namun bagi polisi, angin itu terasa seperti membawa pesan lain. Pesan bahwa penyelidikan ini baru membuka sedikit dari pintu yang jauh lebih gelap. Dan dari semua jejak yang terkumpul di hari itu, satu kesimpulan mulai terbentuk, samar namun kuat. Pelakunya tidak hanya mengenal korban, tetapi mengenal daerah ini dengan sangat baik. Itulah kesimpulan yang berputar di kepala Ibtu Adi saat ia kembali memasuki rumah tua di tengah kebun teh Tambi. Kabut pagi yang tebal mulai menipis, membuka pemandangan hamparan hijau luas yang sunyi, sepi, hampir terlalu damai untuk tempat yang diduga menjadi transit jenazah. Rumah tua itu berdiri rapuh. Dinding kayu yang mengelupas dan jendela pecah yang dipenuhi sarang laba-laba membuatnya tampak seperti bangunan mati yang menyimpan rahasia. Namun bagi polisi, justru tempat seperti inilah yang sering dipilih oleh seseorang yang ingin bekerja dalam gelap, jauh dari pandangan orang. Adi menyalakan senter kecilnya dan memeriksa ulang setiap inci ruangan utama. Bekas seretan yang ditemukan sebelumnya kini terlihat semakin jelas setelah debu dikibaskan. Guratan panjang di lantai yang terarah pada sebuah sudut ruangan, seolah sesuatu yang berat diseret dari pintu masuk ke sisi dalam. Kayaknya tubuh Maya sempat ditaruh di sini sebelum dipindahkan ke mobil, ucap Reza sambil berjongkok memeriksa lantai. Ada bercak kehitaman kecil di selapapan kayu, bukan besar, tetapi cukup untuk membuat tim forensik mengambil sampel. Bercak itu seakan mengering setengah, seperti sesuatu yang jatuh beberapa hari lalu. Ini bisa jadi darah, kata salah satu petugas forensik, suaranya menurun intens. Tidak jauh dari sana, polisi menemukan tali rafia warna hijau tergeletak, sebagian terlilit dan terlihat seperti pernah dipotong kasar. Ada bekas tekanan yang menunjukkan tali itu mungkin digunakan untuk mengikat sesuatu. Selain tali, ditemukan juga ujung lakban hitam, kain kecil seperti sobekan baju, serta puntung rokok yang masih jelas mereknya. Semua barang itu dimasukkan dalam kantong bukti satu persatu. Siapapun yang berada di dalam rumah itu sempat berada cukup lama untuk meninggalkan banyak sisa aktivitas. Adi mengusap dagunya, berpikir keras. Davin, apa yang kamu lakukan di sini? Bisiknya tanpa sadar. Namun ia tahu, pria itu tidak mungkin bekerja sendirian. Bekas seretan dan jejak kaki menunjukkan aktivitas dua orang atau lebih. Posisi benda yang ditemukan juga tidak mungkin dilakukan oleh satu orang yang terburu-buru. Sementara penyisiran berlanjut, seorang saksi baru didatangkan ke lokasi untuk memberikan keterangan. Pria itu bernama Indra, warga asal desa Tambi yang rumahnya tidak jauh dari jalan kecil menuju rumah tua tersebut. Usianya sekitar 36 tahun, tubuh kekar akibat bekerja di kebun teh. Indra tampak gelisah saat mendekat. Matanya sesekali menatap ke arah rumah tua yang kini dipenuhi garis polisi. Indra, sapa Ibtu Adi dengan suara tenang. Ceritakan dari awal apa yang kamu lihat malam itu. Indra mengangguk, menyeka keringat yang keluar meski udara dingin. Saya sebenarnya ragu bilang ini, Pak. Tapi malam sebelum mobil hitam itu ditemukan, saya sempat melihat dua orang lewat di jalan setapak sana. Dua orang? Ulang Adi cepat. Iya, Pak. Satunya saya kenal. Itu Davin Mahendra. Saya pernah lihat dia beberapa kali nongkrong di daerah kota Wonosobo. Gak kenal dekat, cuma tahu wajah. Adi mencondongkan tubuhnya. Dan orang yang satunya? Indra menelan ludah. Yang satunya, saya tidak kenal, Pak. Tapi tubuhnya lebih besar. Kayak pekerja lapangan.
Dia pakai jaket gelap dan topi. Saya cuma lihat siluetnya karena mereka jalan agak cepat. Ke arah mana mereka pergi? Ke arah rumah tua itu, Pak. Reza langsung mencatat, sementara Adi menatap Indra tajam, memastikan tak ada kebohongan. Kamu lihat mereka membawa sesuatu? Indra menggeleng. Enggak terlalu jelas, Pak. Tapi saya dengar Davin bilang pelan, cepat, jangan lama. Setelah itu saya pergi. Saya pikir cuma anak muda mabuk nyari tempat sepi. Keterangan itu membuat suasana seketika berubah. Jika Davin bersama seseorang, artinya ini bukan tindakan pribadi, tetapi tindakan yang memiliki perencanaan dan pembagian peran. Adi memanggil teknisi forensik keluar rumah tua. Cek jejak kaki lagi. Pastikan ukuran sol. Kita harus pastikan ada lebih dari satu orang. Petugas mengecek ulang tanah basah di sekitar teras rumah. Hasilnya memperkuat dugaan, dua pola berbeda tercetak jelas. Satu ukuran sekitar 42, lainnya lebih besar di kisaran 44 atau 45. Davin punya kaki ukuran 42, ucap Reza. Berarti yang satunya lebih besar, balas Adi. Dan lebih kuat. Temuan di rumah tua semakin memperjelas kemungkinan bahwa Maya tidak meninggal di mobil, melainkan di tempat lain, lalu tubuhnya dipindahkan ke rumah tua sebagai titik transit, dan akhirnya dimasukkan ke bagasi. Barang-barang kecil di sekitar ruangan menjadi puzzle penting. Serabut tali rafia yang terputus. Puntung rokok dua merek berbeda. Bekas injakan sepatu besar di tanah lembab. Kain sobek berwarna abu-abu yang bukan milik korban. Goresan di dinding yang tidak mungkin dibuat hanya oleh aktivitas ringan. Reza mendekati sebuah sudut ruangan. Pak, ini lihat. Terdapat bekas gesekan horizontal yang lebih lebar dari goresan seretan sebelumnya. Bentuknya seperti seseorang menahan tubuh berat ke arah dinding. Sepertinya korban disandarkan di sini dulu, ucap Reza perlahan. Adi menatap ruangan itu lama. Ia seolah bisa membayangkan adegan itu. Davin masuk tergesa-gesa. Tubuh Maya, mungkin sudah tidak sadarkan diri atau sudah meninggal, dibawa oleh dua orang. Mereka menyeret, menahan, mengikat, memindahkan, semuanya dalam diam, hanya ditemani suara angin gunung dini hari. Perlahan gambaran itu membentuk pola jelas. Ada perencanaan. Ada dua pelaku. Ada lokasi lain sebelum rumah tua. Ada hubungan gelap yang melibatkan Davin dan seseorang yang belum teridentifikasi. Ketika tim mulai merapikan bukti dan memasang lebih banyak garis polisi, Adi menerima telepon dari RSUD Setjonegoro. Ibtu Adi, hasil awal autopsi keluar. Suara dokter terdengar tegas. Adi menjauh dari kerumunan polisi lain agar lebih jelas mendengar. Bagaimana kondisi korban? Hasil awal menunjukkan ada bekas kekerasan tumpul dan indikasi korban diikat sebelum meninggal. Waktu kematian diperkirakan sekitar 2 hari sebelum ditemukan. Dan, ada bukti bahwa tubuh korban dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Adi menutup mata singkat. Itu berarti semua jejak di rumah tua sejalan dengan hasil autopsi. Ia menatap kembali bangunan tua itu. Benang merah mulai terlihat, tipis tapi nyata. Davin bukan hanya terseret dalam masalah ini, ia adalah inti dari masalah. Tetapi inti itu terhubung pada seseorang lain yang lebih kuat, lebih besar, dan mungkin lebih berbahaya. Dengan temuan-temuan di rumah tua hari itu, penyelidikan baru bergerak dari pencarian korban, menjadi perburuan pelaku. Dan langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menyusuri kehidupan Maya lebih dalam, terutama tempat-tempat yang sering ia datangi sebelum menghilang. Ibtu Adi memutuskan untuk memulai dari desa Kalibeber, Mojo Tengah, tempat Maya bekerja sebagai administrasi di sebuah koperasi kecil. Desa itu hanya berjarak sekitar 20 menit dari pusat kota Wonosobo, dikelilingi sawah dan rumah-rumah berderet rapi, jauh dari kesan kota yang bising. Mobil dinas berhenti di depan bangunan kantor koperasi dengan pelang bertuliskan Koperasi Sinar Warga Sejahtera. Bangunan itu sederhana, dinding cat biru agak pudar, namun suasananya terasa hidup oleh aktivitas warga yang berlalu lalang. Adi dan Reza turun, disambut tatapan penasaran dari beberapa orang. Kabarnya tentang Maya yang ditemukan tewas sudah menyebar cepat, dan sebagian besar warga masih terlihat syok. Seorang perempuan berkerudung krem, sekitar 35 tahun, keluar dari kantor. Wajahnya pucat, seolah belum tidur. Pak,
Bapak dari kepolisian, ya? Suaranya bergetar. Adi mengangguk pelan. Iya, kami ingin bicara dengan teman dekat Maya. Anda siapa? Saya Rara, Pak. Rekan kerja sekaligus sahabatnya. Rara mempersilakan mereka masuk ruangan kecil yang terasa lebih sepi dari biasanya. Di pojok ruangan, meja kerja Maya masih lengkap, map warna pastel, pulpen yang tersusun rapi, dan sebuah mug berwarna hijau dengan tulisan semangat hari ini. Rara menatap meja itu lama sebelum berbicara. Maya orang yang sangat baik, Pak. Dia selalu bantu siapapun yang kesulitan. Bahkan kalau ada warga telat bayar iuran, dia sering membantu menalangi dulu. Saya masih gak percaya dia pergi seperti itu. Adi mencondongkan tubuhnya. Kami ingin memahami hubungan Maya dengan Davin. Apa dia pernah cerita? Pertanyaan itu membuat Rara menahan napas. Hubungan mereka rumit, Pak. Dulu Maya sayang sekali sama Davin. Tapi beberapa bulan terakhir, semuanya berubah. Berubah bagaimana? Davin mulai menuntut banyak hal. Mulai dari uang, perhatian, sampai meminta Maya berhenti kerja. Maya bilang Davin sering marah tanpa alasan jelas. Kadang-kadang hanya karena dia telat membalas pesan. Reza mencatat cepat. Apakah Maya pernah mengatakan ingin putus? Rara mengangguk. Iya. Bahkan 2 minggu sebelum menghilang, Maya cerita bahwa dia ingin menjauh dari Davin. Katanya dia mau perbaiki hidupnya, fokus kerja, bantu ibunya. Dia sudah capek menghadapi emosi Davin. Adi terdiam beberapa saat. Semua itu sesuai dengan gambaran yang mulai terbentuk. Tekanan, obsesi, dan ketidakstabilan. Davin punya masalah apa sebenarnya? Tanya Adi. Rara menghela napas panjang, seolah memutuskan untuk membuka segala hal yang selama ini ia simpan. Davin punya utang, Pak. Banyak. Maya pernah bantu bayar beberapa kali. Tapi lama-lama Maya sadar, utang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kebiasaan Davin yang suka main judi online. Maya marah besar waktu tahu. Mereka sempat bertengkar hebat di depan kantor ini. Adi mengangkat alis. Ada saksi. Rara menunjuk meja sebelah. Tanya saja ke Fikri, Pak. Dia lihat langsung. Fikri dipanggil masuk. Pemuda itu tampak gugup. Tapi ia mencoba bicara setenang mungkin. Saya lihat Davin datang sore hari. Dia kelihatan gelisah. Maya waktu itu lagi kerja. Tiba-tiba mereka cekcok. Saya dengar Davin bilang, kamu gak boleh pergi dari aku. Kalau kamu ninggalin aku, semua berakhir buruk. Adi mencatat cepat. Berakhir buruk? Maksudnya apa? Saya nggak tahu, Pak. Tapi Maya ketakutan. Besoknya dia cerita ke saya kalau Davin makin kasar lewat chat. Sering ngancam. Maya bilang Davin kayak kehilangan kendali. Rara melanjutkan dengan suara rendah. Bahkan Maya sampai minta saya antar dia pulang beberapa kali karena takut Davin menunggu di jalan. Reza bertanya, ada yang pernah lihat mereka bertemu lagi menjelang hilangnya Maya? Rara terdiam lama sebelum berkata, ada, Pak. Minggu malam, 2 hari sebelum Maya dinyatakan hilang, saya dengar Maya dijemput seseorang. Saya kira itu keluarganya. Tapi ternyata, tetangga bilang itu Davin. Adi merasakan dada kirinya mengencang. Apakah Maya pernah menyampaikan hal-hal yang menunjukkan ia merasa diikuti? Rara mengangguk cepat. 2 kali, Pak. Dia bilang setiap pulang kerja, selalu ada motor yang melambat di belakangnya. Maya curiga itu Davin. Dia bilang Davin sering muncul tiba-tiba di tempat-tempat yang tidak seharusnya dia tahu. Informasi itu membuat gambaran besar semakin jelas. Davin terobsesi, tertekan, dan tidak stabil. Namun satu bagian penting masih hilang. Apakah Maya mengenal orang lain selain Davin yang mungkin terlibat? Tanya Adi. Rara menggeleng, namun raut wajahnya berubah, seolah teringat sesuatu. Tapi Maya pernah bilang ada seseorang yang sering bersama Davin. Laki-laki lebih besar, lebih pendiam. Maya tidak tahu nama atau wajahnya karena selalu memakai jaket gelap dan topi. Maya bilang orang itu membuatnya semakin takut karena Davin terlihat beda,
saat bersama orang itu. Adi langsung menautkan informasi itu dengan kesaksian Indra Ditambi. Laki-laki besar, jaket gelap, topi, tubuh kekar, berjalan cepat bersama Davin malam sebelum mayat ditemukan. Davin tidak bergerak sendirian, gumam Adi pelan, hampir tanpa suara. Rara tiba-tiba menunduk menahan tangis. Maya sempat cerita, dia sudah menemukan pekerjaan tambahan di Jepara. Rencananya mau pindah dan mulai hidup baru. Dia bilang tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Tapi sebelum sempat pergi, semua ini terjadi. Adi menatap keluar jendela kecil kantor koperasi. Angin sepoi menerobos celah dan menggerakkan tirai tipis yang kusam. Di kejauhan, pegunungan terlihat samar di balik kabut. Reza menutup buku catatan. Ini menjelaskan motif tekanan dan kecemburuan. Bukan hanya cemburu, balas Adi pelan, tapi rasa kehilangan kontrol. Davin takut Maya lepas dari hidupnya, dan ia mengambil jalan yang paling gelap. Namun satu hal paling mengganggu Adi, karakter Davin yang rapuh, emosional, dan cenderung panik, tidak cocok dengan seseorang yang mampu memindahkan tubuh korban melewati jalur gunung dan rumah tua dengan rapi, hati-hati, dan tanpa meninggalkan jejak berlebihan. Seseorang lebih kuat, lebih dingin, telah membantunya. Dan jejak itu kini mulai mengarah ke tempat yang lebih luas dari yang mereka duga. Hubungan, utang, pergaulan gelap, dan orang-orang yang terlibat dalam hidup Davin. Adi berdiri, menatap Rara dan Fikri. Kami butuh semua pesan, catatan, atau percakapan antara Maya dan Davin 2 minggu terakhir. Apapun yang bisa membantu. Rara mengangguk lemah, mengambil ponsel, dan mulai mencari berkas-berkas itu. Di luar, matahari siang Wonosobo mulai meninggi, namun udara tetap dingin. Adi memandang ke jalan raya kecil di depan kantor koperasi, jalur tempat Maya berjalan setiap hari tanpa tahu seseorang mengikutinya dari jauh. Jejak yang mereka temukan di Tambi kini terhubung dengan kisah kelam di Kali Beber. Dan untuk pertama kalinya, Adi merasakan bahwa sisi tergelap dari kasus ini baru saja terbuka. Perasaan itu belum hilang ketika laporan baru masuk pagi itu, menyebutkan bahwa ada warga dari daerah Silancang yang melihat seseorang berkeliaran sendirian di sekitar ladang kopi tua beberapa hari sebelum penemuan mobil. Laporan itu datang berulang, dari 2 warga berbeda, dan keduanya menyebut lokasi yang sama, sebuah lereng sepi di jalur Tambi, Silancang. Adi langsung bergerak bersama Reza dan 2 anggota lain, menembus kabut pagi Wonosobo yang pekat saat mobil dinas mengarah ke utara. Jalan menanjak, berkelok, dan sepi. Uap putih menggantung di udara, membuat pepohonan yang memagari sisi jalan tampak seperti bayangan gelap tanpa wajah. Ini daerah yang sering dipakai petani, tapi kalau sudah sore biasanya kosong, kata Reza sambil membaca ulang laporan warga. Make sense kalau Davin mencari tempat bersembunyi di sini, balas Adi. Jauh dari jalan utama, dan tidak ada lampu. Mereka menepi di sebuah persimpangan tanah yang mengarah ke ladang kopi tua. Aroma khas tanah lembab langsung menyeruak ketika mereka keluar dari mobil. Barisan pohon kopi tua menjulang, sebagian tampak terabaikan, daunnya lebat dan rimbun, menciptakan lorong-lorong gelap di antara batangnya. Petaninya bilang dulu ladang ini pernah ramai, tapi sejak 5 tahun lalu dibiarkan, ujar salah satu polisi lokal yang ikut memandu. Banyak pondok kecil yang juga sudah rusak. Adi mengangguk. Kita cari satu-satu. Gunakan pola zigzag. Mereka menyisir area itu perlahan. Suara langkah kaki meresap dalam tanah lembut. Sesekali terdengar kicau burung dari kejauhan. Tapi selain itu, sunyi. Sangat sunyi. Seolah tidak ada satupun jejak manusia yang pernah lewat. Hingga akhirnya Reza memanggil dengan suara tinggi. Pak, di sini. Adi bergegas melewati batang kopi yang saling berdesakan. Dan di depan mereka, berdiri sebuah pondok kayu rusak dengan dinding miring, atap sebagian roboh, dan pintu yang sudah hampir lepas dari selnya. Tempat itu tampak seperti sesuatu dari masa lalu, dan seperti tempat yang ingin disembunyikan seseorang. Adi mendekat, menyorotkan senter. Perhatikan sekeliling dulu. Jejak ban? Jejak kaki? Tidak butuh waktu lama sebelum Reza menemukan sesuatu. Jejak kaki, Pak. 2 pola. Tanah di depan pondok masih lembab. 2 jejak kaki terlihat samar namun cukup jelas. Satu ukuran sedang, satunya lebih besar,
mirip dengan pola jejak yang ditemukan di rumah tua dekat kebun teh Tambi. Davin dan orang satunya, gumam Adi. Mereka sempat ke sini juga. Di sisi lain pondok, ditemukan bekas injakan lebih acak, seperti seseorang berjalan sempoyongan, tidak stabil. Jejak itu hanya milik satu orang. Ini jejak orang yang sendirian. Mungkin setelah mereka berpisah, ujar Reza. Kalau benar Davin kabur ke arah sini, sekaligus menjelaskan laporan warga yang melihat seseorang berjalan sendirian sambil menutupi wajah, tambah Adi. Mereka masuk ke dalam pondok. Udara lembab bercampur bau apek memenuhi ruangan kecil itu. Lantai tanahnya dipenuhi dedaunan kering, namun beberapa bagian tampak terinjak berulang-ulang. Ada bekas api unggun kecil di pojok ruangan. Arangnya masih utuh, seolah baru dinyalakan beberapa hari sebelumnya. Adi jongkok. Ini bukti dia berdiam di sini. Reza mendekati sisi lain pondok dan menemukan bungkus makanan instan serta botol air mineral. Dia bertahan beberapa hari, ucapnya. Tak jauh dari sana, tergantung di paku karatan, terdapat sehelai kain sobek berwarna abu-abu, sama dengan kain yang ditemukan di rumah tua. Kain itu kusut, seperti ditarik paksa. Kain ini sama dengan yang di TKP pertama. Davin pasti membawa atau mengenakannya, kata Adi. Selain itu, Reza menunjuk lantai dekat dinding. Ada 2 puntung rokok. Mereknya sama seperti yang di rumah tua. Jejak demi jejak itu membentuk garis waktu baru. Davin sempat berada di sini, bersembunyi di pondok ini, sementara seseorang yang bersamanya kemungkinan sudah meninggalkan lokasi lebih dulu. Namun yang paling menarik perhatian Adi bukanlah makanan, puntung rokok, atau sisa api unggun, melainkan dinding pondok itu, yang dipenuhi coretan. Coretan dengan tulisan yang kacau, tidak rapi, seolah ditulis tergesa atau saat seseorang berada dalam tekanan hebat. Ada beberapa kata yang sulit terbaca, tergores dengan ujung kayu atau batu, tetapi sebagian cukup jelas membentuk kalimat singkat. Maaf, aku nggak mau begini. Aku cuma ingin dihargai. Semua salahku. Dia nggak dengar. Dia nggak dengar. Aku takut. Reza membaca satu persatu dengan dahi berkerut. Ini, pikiran orang yang gelisah, Pak. Tertekan. Bukan cuma tertekan, balas Adi. Ini kalimat orang yang merasa dikejar dan bersalah. Ini tulisan seseorang yang menyesal, tapi sudah tenggelam terlalu jauh. Di sudut paling kanan dinding, ada kalimat terpanjang. Aku bukan pembunuh, tapi aku dipaksa memilih. Adi mematung. Kalimat itu seperti hantaman keras bagi seluruh penyelidikan. Davin, dengan segala tekanan, ketakutan, dan keterpurukannya, mungkin bukanlah satu-satunya penggerak peristiwa tragis ini. Mungkin ia berada dalam situasi yang ia sendiri tidak kuasai. Mungkin ia dipengaruhi, dimanfaatkan, atau diperintah oleh seseorang yang lebih dominan. Pak, Reza memanggil lirih, menunjukkan satu coretan lain di dekat lantai. Tulisan paling kecil, seolah ditulis sambil gemetaran. Dia akan bunuh aku kalau aku bicara. Sunyi menyelimuti ruangan kecil itu. Tidak ada suara selain embusan angin dari sela-sela papan yang retak. Adi berdiri perlahan, menatap seluruh ruangan yang kini terasa semakin sempit. Semua bukti, semua coretan, semua sisa keberadaan Davin di pondok itu hanya mengarah pada satu kesimpulan. Ada bayangan lain dalam kasus ini. Seseorang yang lebih kuat. Seseorang yang mungkin selama ini bersembunyi di balik tindak Davin. Dan jejak menuju bayangan itu baru mulai terlihat di ladang kopi tua ini. Temuan di pondok rusak itu membuat Adi mengambil keputusan cepat. Penyisiran harus diperluas, lebih jauh, lebih dalam, dan mencakup jalur-jalur yang tidak pernah disentuh warga sejak lama. Ada sesuatu yang bergerak di tengah hutan Wonosobo, dan itu bukan hanya Davin. Jejak-jejak yang tertinggal menandakan seseorang sedang melarikan diri, sambil dihantui ketakutan yang menggerogotinya dari dalam. Pagi itu, kabut masih menggantung ketika Adi memimpin tim bergerak menuju jalur yang warga sebut sebagai lereng bawah Silancang, daerah yang mengarah ke lembah dan berdekatan dengan sungai kecil yang membelah kawasan hutan. Reza melapor sambil berjalan menembus semak. Pak, ada 3 laporan masuk dari warga dusun Kalibeber dan Silancang. Mereka lihat Davin lari sendirian, ke arah bawah, mendekati tebing. Waktunya? Tanya Adi. Hampir bersamaan.
2 hari setelah Maya hilang. Adi mengangguk. Itu berarti Davin berada di daerah itu tepat pada hari-hari setelah pembunuhan. Sangat mungkin ia bersembunyi, tidak makan dengan layak, dan mulai kehilangan orientasi karena tekanan dan rasa bersalah. Tim terus turun melalui jalur sempit, melewati pohon pinus dan perdu rapat. Tanah basah menempel di sepatu, aroma getah pinus menusuk hidung. Dari kejauhan terdengar suara gemericik air, pertanda sungai kecil yang disebut warga. Di sebuah tikungan tebing, seorang lelaki paruh baya sudah menunggu. Ia bernama Sarwono, warga yang mengaku melihat seseorang melintas seperti orang ketakutan. "Pak, jenengan mencari orang yang kemarin-kemarin lewat sini itu, ya?" tanyanya dengan nada hati-hati. Adi mendekat. "Bapak melihatnya kapan tepatnya?" Sarwono menarik napas panjang. Matanya memandang ke lereng seakan memutar kembali kejadian itu. "Subuh, Pak. Suasananya masih gelap. Saya sedang pasang jebakan tikus di kebun. Tiba-tiba ada anak muda lewat. Jalannya goyah. Bajunya kotor banget. Dia kayak ngomong sendiri sambil pegang kepala." "Ngomong apa?" Reza cepat bertanya. "Bilang, aku nggak sanggup, jangan ikut aku lagi. Begitu, Pak." Sarwono menelan ludah, jelas takut mengulangnya. Terus dia lari makin bawah, ke arah rumpun bambu dekat sungai. Adi saling pandang dengan Reza. Itu cocok dengan isi coretan-coretan di pondok. Ketakutan ekstrim, rasa bersalah, dan perasaan seolah ada bayangan yang mengejarnya. "Tapi satu hal lagi, Pak," lanjut Sarwono. "Saya lihat dia sempat nengok. Matanya merah banget, kayak habis menangis semalaman." Adi mencatat itu dalam kepala. Tekanan mental Davin terlihat nyata. Autodepresi, penyesalan, paranoia. Namun, itu juga berarti Davin masih hidup pada saat Sarwono melihatnya. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah sungai. Semakin dekat, suara air makin jelas, bergemuruh kecil menabrak bebatuan. Tak jauh dari sana, Reza menemukan sesuatu. "Pak, jejak kaki lagi." Tanah becek di sisi sungai menunjukkan tapak sepatu dengan pola yang sama seperti di pondok rusak. Jejak itu mulai memanjang mengikuti aliran air, lalu berbelok ke rumpun bambu besar. "Dia ngumpet di sekitar sini," ujar Adi. "Tapi kenapa rumpun bambu? Tempatnya terlalu basah." "Tapi juga terlindung," sahut Reza. "Seseorang yang ketakutan pasti memilih tempat yang menutup tubuhnya." Adi memeriksa area itu perlahan. Daun-daun bambu saling menempel, membuat ruangan alami yang gelap. Embun menetes dari ujung helai daun, dan udara di dalamnya lebih dingin daripada di luar. Di bawah salah satu batang bambu, mereka menemukan tanda-tanda jelas. Dedaunan yang tertindih berat, plastik bekas makanan, bekas tangan di tanah basah, seperti orang merangkak. Dan yang paling mencolok, setengah potongan tali rafia, sama persis dengan yang ada di rumah tua. "Ini tali yang sama," gumam Reza. "Dia pasti membawa satu gulung, lalu terpotong ketika sedang kabur." Adi menatap sekeliling. Apapun yang dia lakukan, dia sempat bersembunyi di sini. Tapi jejaknya makin kacau. Lihat arah injakan kaki itu, tidak stabil. "Terlalu banyak tekanan, Pak," jawab Reza. Dia menulis, "Aku takut." Orang kayak gitu bisa gampang panik dan tersesat. Saat mereka hendak melangkah lebih jauh, suara langkah kaki warga terdengar mendekat. 2 pemuda desa, salah satunya bernama Gatra, berjalan cepat. Nafas mereka ngos-ngosan. "Pak, kami juga mau laporan," seru salah satu dari mereka. "Kami lihat orang lain, bukan Davin, lewat 2 hari sebelumnya." Adi menajamkan pandangan. "Orang lain? Berikan ciri-cirinya." Pemuda itu menjelaskan, "Tubuhnya besar, Pak. Pakai jaket gelap. Mukanya nggak kelihatan. Dia lewat jalur yang sama, tapi cepat banget jalannya." Adi berdebar dalam. Ke arahnya sama dengan Davin. "Iya, Pak. Ke bawah, ke arah sungai." Tapi dia nggak kelihatan panik. Cuma jalan cepat. Itu sangat penting. Orang kedua itu tidak melarikan diri. Ia mengawasi atau mengecek sesuatu,
bukan kabur. Dan warga melihatnya lebih dulu daripada Davin. Reza perlahan berkata, "Berarti orang itu mungkin yang membawa Davin ke sini, atau meninggalkannya." Adi mengangguk pelan. Dan orang itu bukan pembunuh. Dia hanya ikut, karena takut pada seseorang yang lain. Wajah para warga berubah bingung. Adi menambahkan, "Ini bukan kasus dua orang. Ada orang ketiga. Orang yang lebih dominan. Yang membuat Davin tertekan, dan membuat orang kedua ini ikut terseret." Suasana mendadak senyap. Hanya suara sungai yang mengalir. Adi berdiri lebih tegap, menatap sepanjang hutan lembah. Di sana, di antara rimbunnya bambu dan terjalnya tebing, seseorang sedang dikejar rasa bersalah sekaligus ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dan pengejaran itu baru saja memasuki wilayah yang paling sulit, di mana hutan bukan lagi sekadar hutan, tapi tempat seseorang menumpahkan seluruh penyesalannya sambil terus berlari. Kalimat itu terus berputar di kepala Adi saat ia dan Reza berdiri di pos darurat yang didirikan tak jauh dari rumpun bambu Silancang. Malam baru turun, kabut tipis mulai merayap dari aliran sungai di bawah tebing, menyelip di antara batang-batang pinus, menciptakan suasana yang menekan seperti beban berat yang menggantung di atas kepala seluruh tim. Di atas meja lipat, peta besar Wonosobo terbentang penuh, ditandai pin warna merah, biru, dan kuning yang membentuk pola pergerakan Davin. Garis itu berawal dari rumah Maya di desa Kalibeber, memanjang hingga jalan Kejajar, lalu berbelok tajam ke arah kebun kopi tua Tambi Silancang, sebelum akhirnya menukik ke lembah curam di sisi sungai Silan. Adi menatap seluruh garis itu seperti menatap isi kepala seseorang yang hancur perlahan. "Reza," ucapnya dengan suara rendah, "kita harus merangkai ulang semuanya. Kita harus tahu apa yang terjadi sebelum semua ini meledak." Reza mengangguk, mengeluarkan map tebal berisi laporan saksi, transkrip pesan, dan catatan lokasi jejak kaki. "Baik, Pak. Kita mulai dari titik paling awal. Bagaimana Davin memancing Maya pergi?" Bagaimana Davin memancing Maya pergi? Dari hasil pemeriksaan ponsel Maya yang sempat tersinkron otomatis ke akun emailnya, ada pesan singkat dari Davin pada sore sebelum Maya hilang. Pesan itu tidak bernada marah, justru memelas. "Aku butuh bicara. Aku takut sendiri. Tolong dateng bentar aja. Mei, cuma kamu yang bisa bantu." Adi menutup mata pelan. Kalimat itu, Maya pasti langsung luluh. Reza menambahkan, "Dia selalu begitu, Pak. Maya dikenal sebagai orang yang mudah membantu, gampang kasihan. Davin tahu itu. Artinya, langkah pertama ini bukan kebetulan atau reaksi spontan. Ada proses bujuk halus. Manipulasi emosional yang terselubung di balik suara meminta tolong." Adi menghela napas. Davin memanfaatkan rasa empati Maya untuk membuatnya datang tanpa curiga. Pertengkaran yang berujung kekerasan. Reza membuka foto-foto dari TKP awal di jalur kebun warga Kejajar, area yang sepi bila sore menjelang malam. Dari pola tapak sepatu, Maya sempat mundur 3 langkah, ujar Reza. "Ini bukan percakapan biasa." Adi menatap foto tanah yang terinjak tak beraturan. "Pertengkaran. Pertengkaran besar," lanjut Reza. "Ada 2 versi dari saksi teman Davin. Pertama, Davin marah karena Maya tidak mau meminjamkan uang lagi. Kedua, Davin cemburu karena Maya sering bertemu teman kantornya." "Keduanya mungkin benar," sahut Adi. "Davin berada di titik di mana semua tekanan bercampur jadi satu. Cemburu, tidak berguna, bangkrut, merasa ditinggalkan." Reza menunduk, dan Maya menolak. Itulah titik pecahnya. Adi membayangkan momen itu, suara keras, tangan yang terangkat tanpa sadar. Maya berusaha menenangkan tapi Davin kehilangan kontrol. Satu dorongan, satu tindakan impulsif, dan nasib Maya berubah dalam hitungan detik. "Bukan pembunuhan terencana," gumam Adi lirih, "tapi kekerasan yang lahir dari jiwa yang patah. Panik dan tindakan irasional." Garis merah di peta menunjukkan pergerakan kacau yang dibuat Davin setelah insiden itu. "Lihat jalurnya, Pak." Reza menunjuk. Dia tidak lari lurus. Dia berjalan mutar, masuk ke kebun Citizens, ke jalur setapak, ke ladang kopi, lalu kembali lagi ke arah berbeda. Adi mengangguk. Ini pola orang panik.
Tidak punya rencana. Hanya bergerak karena takut. Takut ketahuan. Takut dihukum. Takut menghadapi apa yang baru ia lakukan. Panik itu terlihat jelas dari barang-barang yang ditinggalkan. Sepenggal rafia, bungkus makanan, puntung rokok, dan coretan-coretan di pondok. Semua pergerakannya tidak konsisten. Seperti seseorang yang hilang arah sekaligus hilang kendali atas pikirannya sendiri. Ia tidak berusaha menutupi jejak. Justru ia meninggalkan jejak di mana-mana. Permintaan bantuan orang kedua. Reza membuka halaman transkrip kesaksian warga sekitar Jalan Anggrek, tempat Davin terlihat bersama seseorang malam setelah kejadian. Davin ketemu orang kedua di sini. Jelas Reza, menunjuk titik biru. Bukan untuk merencanakan apapun. Dia hanya mencari seseorang, siapa saja, untuk menolongnya. Adi menajamkan pandangan. Orang kedua itu takut, bukan pelaku. Iya, Pak. Dia membantu memindahkan barang, mungkin memindahkan motor. Tidak pernah menyentuh korban. Reza melanjutkan, Davin mengancam akan menyeretnya jika tidak membantu. Adi menarik napas panjang. Orang itu hanya korban lain dari ketidakstabilan Davin. Dan kehadirannya menjelaskan jejak kaki kedua yang ditemukan di pondok rusak. Pelaku merasa tidak punya jalan keluar. Dari pondok itu, dari coretan-coretan seperti ratapan seseorang yang hancur, Adi melihat gambaran paling jujur tentang keadaan mental Davin. Aku nggak mau begini. Aku takut. Dia nggak dengar. Aku dipaksa memilih. Dia akan bunuh aku kalau aku bicara. Coretan yang seperti ditulis seseorang yang tidak bisa lagi membedakan apa yang nyata dan apa yang hanya suara di kepalanya. Davin percaya tidak ada pilihan, kata Reza pelan. Dia lihat dirinya sebagai beban. Dia merasa dunia menertawakan dia. Dan Maya, satu-satunya tempat ia merasa diterima. Adi menatap kosong ke arah rumpun bambu yang kini gelap tertutup malam. Kepercayaan itu, yang ia rusak sendiri. Masuk ke mental Davin. Tekanan ekonomi yang tidak pernah berkurang. Utang. Usaha kecilnya ambruk. Ayah sakit. Harga diri yang runtuh. Cemburu buta, ketakutan ditinggalkan, dan ketergantungan emosional yang membuatnya menjadikan Maya sebagai penopang hidupnya. Ketika Maya mulai menjauh, Davin merasa ia kehilangan satu-satunya hal yang membuat hidupnya berarti. Dan saat ia merasa Maya menolak untuk membantu lagi, segala runtuhan itu meledak dalam satu momen yang mengubah segalanya. Dia bukan monster, kata Adi lirih. Dia orang yang hancur, dan menyeret orang lain ikut hancur. Reza menutup map perlahan, dan Maya hanya ingin membantu. Itu saja. Keduanya terdiam. Malam di sekitar Silancang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Seolah seluruh hutan ikut mendengarkan rekonstruksi itu, dan menyimpan kebenaran pahitnya di antara rimbunan pinus dan bambu. Adi meremas peta di tepi meja. Kita sudah tahu motifnya. Kita tahu jalurnya. Sekarang, kita cari dia. Dengan memahami luka yang mendorongnya, mereka akhirnya melihat gambaran utuh. Kepercayaan Maya disalahgunakan oleh seseorang yang tidak mampu lagi melihat jalan keluar, kecuali lari ke hutan yang kini menelan seluruh jejaknya. Adi menarik napas panjang, menatap peta yang mulai kusut di tangannya. Kalau dia lari sejauh itu, berarti dia akan cari air. Orang panik selalu begitu, gumamnya. Reza mengangguk. Arah sungai kecil di bawah lereng Silancang. Warga bilang itu satu-satunya sumber air di radius beberapa kilometer. Tanpa menunda, keduanya beserta tim kecil bergerak menuruni jalur tanah yang makin lama makin licin karena embun malam. Hutan di sekitar Silancang menebarkan bau lembab khas pinus basah. Cahaya pagi yang redup merayap di antara sela batang-batang tinggi, namun tidak cukup untuk mengusir kegelapan yang menggantung seperti kabut tipis. Pak, berdasarkan semua laporan warga, jalur Davin berhenti di sekitar aliran ini, ujar Reza sambil menunjuk peta yang sudah lusuh karena terlalu sering mereka buka tutup. Kalau dia terus lari dalam kondisi mental seberantakan itu, dia pasti mencari tempat yang tertutup, tempat yang ia pikir bisa menyembunyikannya. Adi memandang aliran sungai sempit itu, jernih, namun deras, menghantam batu-batu kecil yang tersusun alami. Suaranya menambah kesan hening yang justru membuat seluruh hutan terasa lebih menegangkan.
Davin tidak berpikir logis pada titik ini, gumam Adi. Kita bukan mencari rencana, tapi jejak panik. Mereka bergerak mengikuti arus sungai, menyisir tepiannya perlahan. Pohon-pohon besar mengayun pelan di antara kabut. Akar-akarnya merambat ke tanah dan batu, seperti tangan tua yang mencoba meraih sesuatu dari dasar bumi. Dan tidak butuh waktu lama sebelum Reza berhenti mendadak. Pak, ini. Adi mendekat. Di atas batu datar, tergeletak sesuatu yang mencolok warna dan bentuknya di antara alam yang basah. Sebuah jaket hitam tipis, penuh lumpur dan sobek di bagian lengan. Ini jaket yang disebut warga, kata Reza, yang dipakai Davin waktu terakhir terlihat. Adi mengangkat jaket itu perlahan, dingin dan berat karena air. Dia membuangnya, entah karena basah atau karena merasa dikejar. Mereka terus berjalan. Beberapa meter kemudian, sesuatu lain muncul di semak-semak yang tertindih. Botol air mineral setengah penyok, mungkin terlempar saat Davin berlari dalam ketakutan. Reza mengambilnya dengan sarung tangan. Airnya masih sedikit. Dia mulai kelaparan dan kehausan waktu lewat sini. Adi memperhatikan sekeliling. Dan kalau dia mulai lelah, logikanya dia butuh berhenti. Tempat yang teduh, gelap, dan bisa menyembunyikan tubuhnya. Mereka bergerak lagi. 15 menit kemudian, ketika kabut perlahan terangkat, Reza menunduk ke tanah lalu memanggil lirih. Pak, ini lebih penting. Di tangannya, ia memegang selembar foto yang sobek setengah. Adi mengambilnya. Di foto itu, meski sebagian sudah hancur, terlihat wajah Maya yang tersenyum tipis. Bagian sisi kiri foto robek kasar, seolah dicabik dalam keadaan emosi yang tak terkendali. Adi menarik napas berat. Dia membawa foto ini selama pelarian, lalu merobeknya. Ini bukan hanya panik. Ini penolakan. Perasaan bersalah yang mulai memakan dirinya sendiri. Reza menelan ludah. Dia mungkin mau membuang semuanya, mau menghapus Maya dari kepalanya, tapi nggak bisa. Barang-barang itu membentuk satu alur yang tidak bisa diabaikan. Davin semakin lelah, semakin haus, semakin kacau, semakin paranoid, dan jejaknya mengarah ke satu tempat yang mulai tampak jelas di depan mereka. Sebuah wilayah gelap, pekat, dengan tanaman menjulang rapat. Rumpun bambu besar. Rumpun yang sama yang disebut 3 saksi berbeda. Adi mempercepat langkah. Cabang-cabang bambu berayun pelan, menggesek satu sama lain dan menghasilkan suara yang terdengar seperti bisikan panjang. Bagian dalamnya gelap, membentuk seperti terowongan alami yang dari luar tampak seperti mulut raksasa yang menelan apapun yang masuk ke dalam. Reza melangkah masuk duluan, menyingkirkan helai-helai bambu yang basah. Pak, lihat ini. Lebih dalam sedikit, tanah menjadi lebih becek. Di sana terlihat jejak jelas. Lebih jelas dari yang mereka temukan sebelumnya. Jejak kaki yang menukik dalam, tidak stabil, seolah pemiliknya berjalan dalam keadaan setengah jatuh. Adi menekuk lutut, memeriksa dengan senter. Tumpuan berat di tumit. Artinya dia sudah kehabisan tenaga. Ini jejak orang yang hampir menyerah. Dan di sebelahnya, tertanam setengah di tanah, sepotong kecil kain abu-abu. Kain yang sama dengan yang ditemukan di pondok rusak. Reza seperti kehilangan kata-kata. Pak, dia benar-benar lewat sini. Ini titik terakhir. Mereka menyisir lebih dalam. Semakin jauh masuk, semakin dingin udara di dalam rumpun bambu itu. Cahaya matahari nyaris tidak bisa menembus atap daun di atas kepala, dan setiap langkah terasa seperti menembus ruang yang makin menyesakan. Di salah satu sudut gelap, Adi melihat sesuatu lain. Reza, sini, cepat. Reza menyorotkan senter. Di tanah berlumut itu, ada bekas duduk seseorang, lingkaran kecil tanah yang tergencet tubuh manusia. Dan di sebelahnya, bungkus makanan kering, bekas injakan lutut, dan guratan samar di tanah, seperti jari tangan yang mengais sambil gemetar. Reza berbisik, hampir tidak percaya. Pak, dia sempat duduk di sini, sempat menenangkan diri, atau menangis. Adi merasakan bagian belakang tengkuknya menegang. Tempat itu terasa sangat sepi.
terlalu sepi. Seolah Davin telah menghabiskan sisa kekuatannya di titik ini, dan apapun yang terjadi setelahnya, pasti menjadi puncak dari keseluruhan tragedi. Jejak kaki terakhir berhenti di tengah rumpun, mengarah ke jalur kecil yang semakin mengecil dan menurun ke arah aliran air yang lebih dalam. Adi berdiri, menyusuri alur jejak yang tersisa itu dengan pandangan tajam. Reza, ini jalur terakhir. Dia nggak mungkin lewat tempat yang lebih curam dari ini tanpa jatuh. Reza mengangguk pelan. Dan kalau dia jatuh, Pak, dia pasti jatuh ke arah sungai besar di bagian bawah. Adi menarik napas panjang, mencoba mengendalikan ketegangan di dadanya. Persiapkan tim. Kita susuri jalur bawah. Davin semakin lemah. Kalau dia masih hidup, dia pasti tidak jauh dari sini. Dan untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, Adi merasakan sesuatu yang jarang ia izinkan menguasai dirinya. Ketakutan, bukan pada pelaku, melainkan pada apa yang mungkin mereka temukan di ujung jejak terakhir itu. Dan jejak basah yang tertinggal di tanah lembab itu membawa mereka tepat menuju tepi aliran sungai kecil yang mengalir dari arah lereng Silancang, tempat rumpun bambu besar menjulang seperti dinding alami yang menyembunyikan segala kesunyian di baliknya. Adi mengangkat senter lebih tinggi. Cahaya putihnya menembus sela-sela bambu yang bergerak tertiup angin malam. Suara sungai terdengar lebih keras di sini. Gemericik yang berulang, menabrak batu-batu licin, seolah menjadi ritme terakhir dari pelarian panjang yang kini mendekati ujung. Di sana, seru salah satu anggota, menunjuk bayangan tak bergerak dekat akar-akar bambu yang menembus tanah. Mereka mendekat perlahan. Davin terbaring miring, separuh tubuhnya masuk lumpur basah, wajahnya pucat, mata cekungnya memandangi langit tanpa fokus. Nafasnya pendek dan terputus-putus. Jaketnya hilang. Lengan kirinya penuh goresan ranting dan beberapa luka lama mulai membiru. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, ketakutan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Saat Adi berjongkok di sampingnya, Davin berusaha mengangkat tangan, tetapi yang keluar hanya gerakan lemah seperti ingin menangkis sosok yang sudah tidak mengejarnya. Aku menyerah. Suaranya pecah, parau, hampir tidak terdengar. Aku nggak kuat lagi. Tidak ada perlawanan. Tidak ada usaha lari. Tidak ada amarah. Yang tersisa hanya seorang laki-laki yang sudah habis dilumat rasa bersalah dan ketakutan. Adi memberi isyarat. Dua anggota merunduk dan menahan Davin dengan hati-hati sebelum memasang borgol di pergelangan tangannya. Davin tidak melawan, tidak mengeluh, hanya menunduk. Bahunya naik turun menahan isak kecil yang tidak pernah benar-benar pecah menjadi tangis. Davin, kata Adi pelan, suaranya penuh kelelahan yang sama panjangnya dengan malam yang mereka lalui. Kita perlu dengar semuanya sekarang. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Davin menutup mata sejenak, lalu membuka kembali, membiarkan air sungai kecil membasahi pipinya. Aku nggak mau dia mati, gumamnya. Aku cuma marah, panik. Waktu lihat dia jatuh, aku nggak bisa mikir. Semuanya gelap. Ia menggeleng berulang-ulang, seperti mencoba menghapus bayangan yang sejak malam kejadian terus menghantuinya. Aku minta tolong orang itu, karena aku nggak tahu harus apa. Bukan dia yang bunuh. Semua gara-gara aku. Suara Davin pecah. Aku cuma nggak mau kehilangan dia, tapi aku malah menghancurkan segalanya. Adi menatapnya lama. Tidak ada yang ia katakan, karena tidak ada kata yang bisa mengubah apapun pada titik ini. Beberapa jam kemudian, di Polsek Kejajar, berita penangkapan itu cepat menyebar. Warga berkumpul di halaman kantor, sebagian ingin memastikan kabar yang mereka dengar benar, sebagian lagi hanya ingin tahu wajah dari sosok yang selama ini mengisi desas-desus di desa-desa sekitar Tambi dan Silancang. Ketika Davin diturunkan dari mobil, kepala tertunduk, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan dingin. Desahan kecewa terdengar dari beberapa orang. Dia itu anaknya Burini, ya? Bisik seorang perempuan, suaranya bergetar antara kasihan dan marah. Kasihan keluarganya. Tapi Maya nggak pantas dapat ini semua, sahut yang lain. Di sudut halaman, ayah Maya berdiri kaku. Wajahnya sayu, lelah, seperti semua energi telah tersedot habis sejak hari anaknya ditemukan. Ia tidak berteriak. Tidak meludah, tidak mengecam.
Ia hanya menatap Davin yang lewat di depannya, matanya memerah, bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia berkata lirih. Kenapa? Kenapa harus Maya yang kamu pilih buat melampiaskan hancurnya hidupmu, Vin? Davin berhenti sejenak. Tubuhnya mengecil, bahunya menunduk lebih dalam. Maaf, Pak. Itu saja yang ia mampu. Tapi bagi ayah Maya, kata itu tidak lagi memiliki arti apapun. Malam turun di Kejajar. Angin dari arah Dieng Plateau membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di ruang pemeriksaan, Davin duduk berhadapan dengan Adi dan Reza. Lampu putih di atas mereka memancar dingin, memaksa setiap bayangan di wajah Davin terlihat jelas. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan. Yang tersisa hanya seorang pemuda yang akhirnya menumpahkan ingatan pecahnya satu persatu. Bagaimana ia memancing Maya keluar rumah. Bagaimana pertengkaran kecil berubah menjadi kekerasan. Bagaimana rasa panik menguasai seluruh pikirannya. Dan bagaimana ia menyeret orang kedua hanya karena ketakutan sendiri. Di tengah kesaksiannya, Davin menunduk dalam-dalam. Aku sayang sama dia. Tapi aku nggak pernah belajar bagaimana caranya menjaga seseorang. Aku cuma menarik dia ikut tenggelam bersamaku. Kalimat itu menggantung lama di ruangan. Adi menutup buku catatannya sambil menarik napas. Kamu menghancurkan orang yang percaya padamu. Itu luka yang gak bakal hilang hanya karena kamu menyesal. Davin tidak membantah. Ia hanya menangis dalam diam. Tangis yang baru berani keluar ketika semuanya sudah terlambat. Hari-hari berikutnya, suasana di Wonosobo berubah. Bukan hanya keluarga Maya yang berduka, tetapi juga warga yang merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka kenal sejak kecil. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang masih tidak percaya, dan ada pula yang hanya bisa menatap kosong, bertanya-tanya bagaimana tekanan hidup bisa membuat seseorang kehilangan seluruh kendali atas dirinya sendiri. Di rumah Maya, sahabat-sahabatnya duduk bersama ibunya, mencoba memberi kekuatan meski diri mereka sendiri retak. Foto Maya di ruang tamu kini terasa seperti luka yang terus terbuka. Sosok yang murah senyum, yang selalu ingin membantu, kini hanya tersisa dalam bingkai tanpa suara. Kepercayaan itu mahal, gumam salah satu sahabatnya, menatap foto itu lama. Dan Maya ngasih itu ke orang yang salah. Di kantor, Adi berdiri sendirian di luar, memandang ke arah bukit yang samar dalam bayangan kabut malam. Ia tahu kasus ini memang ditutup, tapi luka-lukanya tidak. Rapuh sekali manusia ketika tertekan, ucapnya pelan, seolah pada dirinya sendiri. Reza muncul di sampingnya. Kamu tahu, kadang orang gak perlu niat jahat buat menghancurkan orang lain. Mereka cuma perlu terlalu takut, terlalu hancur, terlalu putus asa. Dan itu lebih berbahaya dari niat jahat itu sendiri. Adi mengangguk perlahan. Dari jauh, suara sungai kecil yang pernah menelan jejak Davin kini terdengar samar terbawa angin. Suara alam yang tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak peduli betapa besar luka yang ditinggalkan manusia. Dan di tengah kesunyian itu, cerita mereka akhirnya mencapai ujungnya. Bukan ujung yang membawa kelegaan, tetapi ujung yang meninggalkan pelajaran, bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan, atau menghancurkan, ketika diberikan pada seseorang yang tidak mampu lagi melihat jalan pulang dari gelapnya hidupnya sendiri.